Ketika dibilang Nabi wafat, Umar saja hampir tidak percaya. Umar, sahabat Nabi yang dekat, hampir tidak percaya. Jangan kalian bilang Nabi Muhammad itu wafat. Nabi itu cuman pindah saja kayak Isra Mi'raj hari itu katanya. Siapa yang bilang Nabi wafat akan kutebas lehernya? Kata siapa? Umar bin Khattab. Saking puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang mulia, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua menjadi umat yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang mulia, kita melanjutkan bab yang sebelumnya tentang Nabi Muhammad, kemudian nasabnya, waktu lahir, wafat, kenabian, umur, putra-putranya, istri-istrinya, paman-pamannya, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu wa wafatuhu. Waktu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wafatuhu, dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadim berkata, yaitu Said Marzuki, mauliduhu bimakatal aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Waktu lahir Nabi, tempat lahir Nabi, yaitu di Makkah Al-Aminah yang aman. Mekah aman. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, mendoakan Mekah ini tempat yang aman sentosa. Ketika Nabi Ibrahim menitipkan atau meletakkan istri dan putranya yaitu Nabi Ismail, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, aku tempatkan putraku, keturunanku di tempat ghairi dzi zar'in, tempat yang tidak ada tanaman, supaya mereka nanti bisa menjalankan sholat. Maka berikanlah rezeki kepada mereka, berikan mereka rezeki buah-buahan, berikan mereka rezeki buah-buahan. Terus tempatnya ini didoakan juga menjadi tempat yang aman sentosa. Oleh siapa? Nabi Ibrahim. Padahal
tempat itu dulu ketika Nabi Ibrahim menaruh Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar di situ, itu tempat yang tidak ada kehidupan, belum ada tanaman, ada tapi ya masih jarang sekali, tempatnya gersang. Sehingga ketika di situ ditaruh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim mendoakan agar tempat itu menjadi tempat yang diberkahi, aman, dan keturunannya nanti di situ bisa diberikan rezeki dari buah-buahan. Ternyata doa Nabi Ibrahim sampai sekarang menjadi doa yang bisa dilihat oleh manusia-manusia yang hidup pada saat ini. Kita lihat Mekah ini walaupun pohon buah-buah di sana itu tidak lengkap, tapi setiap hari bisa kita jumpai segala jenis buah-buahan di sana ada. Sayur-sayuran juga ada. Itu entah dari mana saja, wallahu a'lam. Tapi itu kita yakin itu adalah berkah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi itu pasti mustajab. Warzuq ahlahum minats tsamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita lihat Mekah itu kok aman, sentosa, damai, itu berkah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mekah didoakan Nabi Ibrahim, Madinah didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumatera ini entah siapa yang doakan, nggak tahu. Kalau di Jawa banyak ulama-ulama di Jawa, wali-wali di Jawa. Di Sumatera ini kita yakin juga pasti didoakan oleh ulama-ulama. Pada saat itu di sini pun banyak ulama-ulama yang menjadi wali-walinya Allah, cuman kita tidak tahu. Jarang ziarah kita ya. Enggak pernah bahkan. Udah pernah. Alhamdulillah. Itu kalau di Barus itu sahabat. Yang di Barus itu sahabat Nabi. Wafatuhu bi Thaibatil Madinah. Tempat lahir Nabi di Makkah Al-Aminah, Mekah yang aman. Wafatuhu, wafatnya Nabi Muhammad bi Thaibatil Madinah, di Thaibatil Madinah, Madinah. Asyarah wulida an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkahil Aminah. Wa kana dzalika subiha yaumul Isnin sani asyar Rabiul Awal. Nabi dilahirkan di Mekah, yaitu bertepatan pada pagi hari Senin Tsaniya Asyar Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu apa? Rabiul Awal itu bulan ke Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga dari tahun Komariah, bulan Komariah. Al-Muwafiq 20 April sanah 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Ini kita bisa tahu 571 Masehi lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masehi itu dihitung dari Nabi Isa alaihis salam. 571 Nabi diutus itu pun belum langsung jadi nabi. Nabi lahir belum langsung jadi nabi, tapi nunggu sampai usia Nabi 40 tahun. Berarti kira-kira 612 612
610 dan 608 itu baru diutus Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan jarak 600 tahun tidak ada Nabi. Ini satu kampung ini kalau tidak ada ulama, tidak ada ustadznya, 100 tahun itu entah jadi apa. Nggak ada yang dakwah, nggak ada yang ngajak ke masjid. Kira-kira sejarak nggak usah lama-lama sampai 600 tahun, 100 tahun entah jadi apa generasinya. Nggak ada pondok tahfiz, nggak ada yang ngajak ke masjid. Ini sampai 600 tahun mulai Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa itu tidak disalib. Adapun anggapan mereka yang menyalib Nabi Isa itu salah. Karena Allah bilang wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbiha lahum. Allah menyerupakan wajah seorang seperti Nabi Isa, sehingga orang yang menyerupai Nabi Isa itulah yang disalib oleh mereka. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma sholabuhu, dan mereka juga tidak menyalib Nabi Isa. Walakin subbiha lahum, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itulah yang disalib dan dibunuh oleh mereka. Itu semenjak Nabi Isa diangkat sampai 600 sekian tahun baru ada Nabi baru. Makanya Nabi diutus itu sudah akhlaknya sudah luar biasa rusaknya. Ada yang membunuh anak perempuannya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Ada yang mewarisi mamaknya ketika bapaknya meninggal. Jadi kalau bapaknya meninggal, itu mamaknya diwariskan. Saudara-saudara laki-laki, anaknya laki-laki itu bagi-bagi warisan. Iki mamak iki diwarisi sapa? Mamak isih enom iki diwarisi anak laki-laki, didadekno bojo. Kerusake zaman sebelum Nabi diutus. Jadi ketika Nabi diutus itu jarak sudah 600 tahun. Wa yuwafiqu amal fil, ketika itu bertepatan tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena al-am alladhi hawala fihi Abroha al-Ashram Ghazwa Mekah wa hadamal Ka'bah. Disitulah Raja Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Faradahullahu an dzalik bil ayah al-bahirah, maka Allah menolak dari niat atau rencana Abroha itu dengan tanda kekuasaannya jelas. Dengan apa? Dengan mengutus burung ababil. Itu kira hadhil hadisah fi surah Fil. Ini kisah disebutkan di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam taro, tidakkah kamu melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Tuhanmu memperlakukan siapa? Ashabul fil, pasukan bergajah. Alam yajal kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah utus, Tuhan mengutus burung-burung ababil. Dibawalah batu-batu kerikil dari neraka, sijil. Batu kerikil dari neraka. Itu batu kerikil. Pasukan bergajah itu kalau
namanya pasukan mau perang itu pakai baju dari baja. Baju dari besi itu dipakai, masih memakai helm yang dari besi itu kena batu sijil itu tembus lagi gajahnya. Tembus pasukan itu tembus lagi gajahnya. Jadi saking panasnya sudah menembus besi, orang pasukannya itu tembus lagi gajah yang dinaikinya itu. Luar biasa itu. Langsung mati. Imbang dengan peluru api ya kan. Kena tembus. Itu lebih dahsyat lagi. Begitu kena langsung tembus. Besi ya tembus. Nah, kalau peluru kena besi mental. Ini sijil ini kena besi tembus. Tulang hancur. Apa meneh cuman gajah. Makanya pasukan bergajah langsung hancur dengan burung-burung yang diutus oleh Allah dengan menjatuhkan batu-batu dari neraka. Wa tuwfiya fi Thaibatil Madinah, dan Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah. Wa kana dzalika fi yaumil Isnain, hari itu bertepatan hari Senin Saniya Asyar Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Sama, lahir 12 Rabiul Awal, wafat juga 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun 11 dari Hijrah. Tahun 11 Hijriah. Kalau tahun lahir tahun berapa Hijriah? Orang ditanya tahun lahir. Kalau ditanya tahun lahir pasti orang nggak akan ada yang tahu. Kalau pertanyaannya Nabi lahir tahun berapa Hijriah? Tahun berapa Hijriah? Ya belum ada. Kalau ditanya wafatnya tahun berapa? Kalau ditanya dari hijrahnya Nabi hijrah, Nabi sudah berusia 51 tahun. 53 tahun hijrah. 52. Karena 51 Nabi di Isra Mi'rajkan. Kemudian 52 hijrah. 52 hijrah. Nah itu berarti kalau dihitung dari hijrah tahunnya tahun berapa Nabi lahir, tahun berapa Hijriah? Nah, ya belum ada tahunnya kan, tahun itu saja dihitung dari hijrahnya Nabi. Sedangkan Nabi hijrah usianya sudah 51 tahun. Makanya kalau ditanya wafatnya baru bisa, wafat Nabi tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Tahun minus. Hitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya tahun berapa Masehi, bisa. Tahun berapa Masehi? Lahirnya 571 Masehi. Loh Ustaz, berarti kalender kita cek duluan kalender Masehi. Ya iya. Masehi dihitung dari lahir Nabi Isa. Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Al-Muwafiq 8 Yuni sana 633. Wafatnya Rasul Nabi Muhammad SAW 8 Juni tahun 633 Masehi. Ini catatan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kitab Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Awam. Jadi nanti bisa mau beli bukunya bisa, mau download juga sudah ada. Bacanya nggak bisa. Hah? Bacanya nggak bisa. Ada terjemahnya udah. Kalau saya baca yang bahasa Indonesia malah bingung sampai mana. Wa tuwfiya fi Thaibatil Madinah Munawwarah wa kana dzalika fi yaumil Isnin Sani Asyar Rabiul Awal min al-am al-hadi asyar li hijrah. Jadi tahun kalau di tanggal Masehi 8 Juni tahun 633.
Wa dufina yaumal arbi'a. Ya, Nabi wafat hari Senin. Wa dufina yaumal arbi'a, disemayamkan hari Rabu. Berarti berapa hari? Senin, Selasa, Rabu. Hari ketiga nek wong kene wis takziah wis telung dina. Nabi baru disemayamkan. Fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa itu waktu Nabi wafat itu terjadi guncang di kalangan sahabat, bingung apa meneh wong-wong sing awam. Karena persangkaan orang awam itu Nabi itu namanya Nabi ya sakti. Nabi itu ya enggak mati-mati. Ini masa Nabi mati? Ketika dibilang Nabi wafat, Umar saja hampir tidak percaya. Umar, sahabat Nabi yang dekat, hampir tidak percaya. Jangan kalian bilang Nabi Muhammad itu wafat. Nabi itu cuman pindah saja kayak Isra Mi'raj hari itu katanya. Siapa yang bilang Nabi wafat akan kutebas lehernya? Kata siapa? Umar bin Khattab. Saking guncangnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling bijak, kemudian naik ke mimbar khutbah. Semua sahabatnya ditenangkan. Situ saya mencekam Abu Bakar khutbah dan menjelaskan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabetum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a al-akhir. Itu ayat yang menenangkan sahabat, karena sahabat-sahabat sudah guncang. Masa Nabi wafat, cemanalah agama kita ini. Dengan ayat ini sahabat sedikit tenang. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali utusan. Qad khalat min qablihi rusul, utusan-utusan para nabi-nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad juga sudah lewat, artinya juga wafat. Kalau nabi yang dulu-dulu wafat, nabi kita kalau wafat pun juga sah, artinya begitu. Qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Nabi Muhammad ini wafat, meninggal, au kutila atau dibunuh misalnya, in qalabtum ala aqabikum, in qalabtum ala aqabikum, apa kalian terus kembali murtad? Karena banyak sahabat juga, ya kalau sudah murtad enggak jadi sahabat lagi. Yang tadinya sudah iman, kemudian melihat Nabi wafat, balik murtad. Makanya Abu Bakar langsung ambil keputusan cepat, langsung diterangkan ayat ini supaya sahabat tidak guncang hatinya. Kalau misalkan Nabi ini wafat atau dibunuh, apa kalian akan kembali murtad? Tenang, ingat ya, Muhammad memang mati, tapi Allah tidak akan mati. Kalian itu menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad, kata Abu Bakar As-Siddiq. Mau langsung tenang. Maka dari itu setelah Nabi wafat, yang menggantikan sebagai pemimpin umat Islam pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nubuwatuhu wa umruhu, kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa umruhu, dan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atama qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Atama qablal wahyi arba'ina, sebelum diturunkan wahyu, Nabi berusia 40 tahun. Wa umruhu qad jawaza sitina, dan ketika meninggal Nabi sampai melewati usia 60 tahun.
Syarah, lama tamallahu arba'una sanah, ketika Nabi sempurna 40 tahun, maka datanglah Jibril alaihissalam. Jadi Nabi setelah merenovasi Ka'bah, jadi Nabi memimpin renovasi Ka'bah itu 35 tahun. Usia Nabi 35 tahun ketika itu Ka'bah direnovasi. Disitulah nampak kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bisa menyatukan bangsa-bangsa. Pada saat itu semua suku menjadi iri, ingin punya andil dalam meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu yang ditempelkan di sudut Ka'bah itu waktu direnovasi kan dilepas. Ini siapa yang meletakkan balik ini? Waktu itu ditengok siapa yang tadinya masuk di Ka'bah ini, masjid kita ini pertama kali, itulah yang berhak. Siapa tadi yang masuk hari ini pertama kali? Oh, ini Muhammad. Maka Nabi Muhammad lah yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad ini. Cuman karena Nabi ini orang yang bijaksana, tidak lantas diangkat sendiri, bukan. Tapi dipilih dari setiap suku satu orang, dari setiap suku satu orang, dari setiap kabilah satu orang, untuk mewakili yang lain. Misalnya gini, satu desa ini, misalkan kota Mekah. Ini saya ibaratkan sekap yang lebih kecil. Desa ini ingin mendirikan acara. Ketuanya mau memilih memilih panitia untuk mensukseskan acara gabungan FKSMM ini misalkan. Sekalian kita promosi juga kan. Lah kita tahu FKSMM ini adalah gabungan seluruh masjid dan musola. Nah panitianya, supaya ketuanya ini jadi ketua yang diakui sama semua kalangan, harus meniru Nabi Muhammad. Nabi itu mengambil setiap kabilah satu orang untuk mewakili. Nah bisalah dari situ kita ambil contoh, setiap masjid diambil satu untuk mewakili jadi panitia. Diambil satu. Itulah cara Nabi Muhammad. Setiap kabilah diambil satu untuk mewakili. Ayo ikut ngangkat Hajar Aswad bareng-bareng. Jadi selendangnya ditaruh, kemudian batunya ditaruh di atas selendang, kemudian diangkat, dijinjing bareng-bareng sama ketua kabilah ini tadi. Jadi semua ketua kabilah merasa ikut serta dalam mengangkat batu Hajar Aswad ini. Oh, diakui langsung Nabi sebagai orang yang bijaksana. Lah kemudian setelah Nabi ini renovasi Ka'bah selesai, sudah jadi, mendekati usia 40, Nabi suka menyendiri. Ya tahannatsu. Nabi itu suka yata'abbadu ibadah di Gua Hira. Jadi asal sebentar-sebentar ke Gua Hira. Kalau orang bilang sini semedi, bertapa. Tapi Nabi itu jenuh. Jenuhnya kenapa? Melihat akhlak bangsa Arab pada saat itu sudah sangat kacau. Ya. Akhirnya Nabi ibadah uzlah, bahasa kalau orang sekarang uzlah, bahasa orang tasawuf. Uzlah ke Gua Hira ibadah. Dari ibadah itulah kemudian didatangi malaikat Jibril. Pertama Jibril datang itu suara tanpa rupa. Apa yang disampaikan wahyu pertama adalah Iqra. Iqra. Iqra ya Muhammad, Iqra. Ya Nabi bingung, Iqra. Ma'an Nabi qori. Nabi menjawab, saya tidak bisa baca. Saya enggak bisa baca. Tapi malaikat Jibril terus Iqra, karena wahyunya memang Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaqal insana min alaq. Iqra. Nabi gemeter takut wong di gua sendiri. Tahu-tahu ada suara Iqra. Iqra. Makanya dalam buku sejarah Nabi ketika mendengar wahyu pertama kali itu gemeteran takut langsung pulang. Pulang ke rumah Siti Khadijah, apa yang dilakukan? Apa yang diminta Nabi? Zammiluni, selimuti aku, selimuti. Tapi Siti Khadijah sudah tahu. Ini pasti kedatangan siapa? Kedatangan malaikat Jibril pembawa wahyu. Wa awwalu ma nazala alaihi belum. Ja'a Jibril alaihissalam bid nubuwah. Malaikat Jibril datang membawa kabar kenabian. Wa dzalika yaumul isnin. Nabi mendapat wahyu hari Senin. Lahir hari Senin, wafat hari Senin. Maka ketika Nabi ditanya, "Kenapa kok Nabi puasa hari Senin?" Dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari saya dilahirkan. Sabi asyar Ramadan, 17 Ramadan. 17 Ramadan dulu itu adalah tanggal 1 nuzulul Quran, kedua malam Lailatul Qadar itu dulu 17 Ramadan. Ayatnya mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an pada waktu malam Lailatul Qadar. Lah hari nuzulul Quran itu kita tahu berapa? 17 Ramadan. Tapi jangan kita pahami maksudnya turunnya Quran itu kayak mana. Yang kita pahami turunnya Quran ini maksudnya nuzulul Quran ini gimana? Gimana, Pak? Nuzul Quran yang Bapak pahami gimana? Turunnya Quran? Satu Quran turun semua gitu? Iki turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Makanya kalimatnya di situ pakai anzalnahu. Inna anzalna. Ini padahal sudah pernah diterangkan. Waktu kalau saya nggak salah waktu tarawih. Pas di sini waktu nuzul Quran. Ngono selali ya apa meneh gak diterangno meneh. Inna anzalna, kalimat menurunkan di sini pakai anzalna. Di dalam Quran kalimat menurunkan itu ada dua bentuk, ada yang anzalna, ada yang nazzala yunazzilu tanzil. Ada yang anzala yunzilu inzal. Kalau anzala pertama hamzah, anzala yunzilu itu untuk menurunkan yang sekaligus diturunkan. Karena Al-Qur'an ini diturunkan dua fase. Satu dari Lauh Mahfuz menuju sama'id dunya. Ya, diturunkan menuju sama'id dunya, langit dunia. Kemudian di langit dunia itulah dijaga malaikat sampai pada waktunya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, kalau secara berangsur-angsur ini kalimatnya bukan pakai anzala, tapi pakai nazala yunazilu tanzil. Nazzalal Quran, nazzala. Kalau yang sekaligus itu pakai anzala. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia. Ya. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, disitulah kemudian
dijaga oleh para malaikat. Jadi kemudian dibawa oleh Jibril itu sudah di langit dunia itu. Diturunkan sesuai dengan peristiwa yang cocok. Ada masalah apa, kemudian diturunkan. Itu sudah di langit dunia. Sebelumnya di Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia, sama'id dunia. Kalau menurunkan yang secara berangsur-angsur kalimatnya pakai nazzala yunazzilu. Tapi kalau yang langsung sekaligus ini tadi anzala. Inilah yang ada pada surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lah itu nuzul Quran itu terjadi 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Lah siang harinya 17 Ramadan itu kemudian disampaikan kepada Nabi yang pertama yaitu Iqra. Kama sahadalika an Aisyah radhiyallahu anha wa ruya dzalik an Abi Musa al-Asy'ari wa Ubaid bin Umair radhiyallahu anhum. Qala Nawawi rahimahullahu taala wa huwa as-shawab alladhi alaihi al-jamaahir min as-salaf wal khalaf. Inilah pendapat yang paling benar. Ini pendapat yang benar dari jumhur ulama, mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf itu ulama yang hidup 300 tahun pertama mulai dari Nabi, kemudian 3 kurun 300 tahun pertama itu ulama salaf. Setelah itu disebut ulama khalaf. Dan ulama salaf khalaf jumhur mayoritas berpendapat nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Wa makasa ba'dal bi'sa bi Makkah salasa asyrata sanatan. Nabi setelah diutus menetap di Mekah 13 tahun. 13 tahun dakwah di Mekah ngajak untuk tauhid. Untuk mengenalkan Allah, Qul huwallahu ahad, untuk mengenalkan la ilaha illallah 13 tahun. 13 tahun. Kemudian di Madinah hijrah mengajarkan syariat sholat, puasa, zakat semua 10 tahun. Jadi seharusnya kita lebih lama mendidik anak ini tauhid daripada mengajarkan ilmu pengetahuan. Karena Nabi itu 23 tahun diutus menjadi Nabi. 13 tahun itu dakwahnya tauhid. Di Mekah belum disuruh sholat. 5 waktu belum. Dapat wahyu untuk perintah sholat 5 waktu itu tahun 51. Nabi umur 51 tahun. Berarti tahun 11 kenabian baru dapat perintah sholat 5 waktu. Bisa dilaksanakan dengan sempurna itu ketika di Madinah. Jadi yang di Mekah yang diapakan Nabi yang ditekankan adalah tentang tauhid, mengenalkan la ilaha illallah. Itu saja banyak cobaan, banyak tantangan. Tapi ketika hijrah bisa dilaksanakan. Ini juga isyarat untuk kita semua. Kalau agama di satu tempat tidak bisa kita laksanakan, kita tidak bisa merubah diri menjadi lebih baik, carilah tempat yang bisa membuat kita mengamalkan agama dengan baik. Makanya saya hijrah ke Medan sini. Aku di sana ya enggak laku. Kenapa enggak laku? Di sana orang alim banyak sekali. Di sana saya khutbah saja enggak berani. Cemana mau khutbah? Situ jadwal semua kiai-kiai saya semua, guru-guru saya semua. Nah, orang mau khutbah sedangkan gurunya masih ada, itu enggak sopan sama sekali. Terus enggak berani kalau di sana. Beda sama di sini. Sini anak baru bisa Al-Fatihah sudah ngedeng aja, maju aja pengen jadi imam. Di sana sudah lulus pondok, kok masih ada gurunya yang khutbah, disuruh enggak akan berani.
Saya itu nemui guru, salah satu guru di madrasah. Kebetulan saya jaga di suatu masjid. Dulu saya merebut. Saya tukang nyapu masjid. Beliau itu sudah jadi menantu kiai. Sudah menikah. Sudah punya anak. Disuruh khutbah itu saja minta sampai berapa kali baru diiyakan. Saya belum bisa, belum berani. Yang khutbah di sana semua orang tua. Orang kiai-kiai yang sudah matang. Itu baru berani khutbah. Makanya kalau saya disuruh khutbah ya enggak berani. Guru saya aja disuruh masih enggak berani. Diminta beberapa kali baru mau khutbah. Kalau saya di sana tempat saya nyapu masjid, saya beberapa kali disuruh jadi khotib, gantikanlah Kang, sana panggilan saya Kang, gantikanlah, ini khotibnya nggak datang, saya nggak berani. Wah, dereng wantun kalau dereng saged. Kalau saya jadi Bilal, saya berani. Di sana khutbah Jumat sebelum naik khotib ada Bilalnya. Ini pakai tekan, pakai tongkat. Tongkat itu dibawa dulu sama Bilalnya dulu. Bilalnya nanti menyampaikan hadis supaya diam sebelum khotib naik, jangan ngomong. Dibacalah itu hadis. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tongkat dikasihkan ke imam. Tongkat dikasihkan ke imam, imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adzan kedua. Begitu. Sini dibaca juga enggak? Ingatkan hadis ini hadis dibaca sebelum khotib naik. Terus kalau enggak paham, diterjemah enggak apa-apa. Setelah dibaca hadis diterjemah. Ketika sudah imam naik, ada salah satu di antara kita mengucap uskut, diamlah kepada kawan yang lain, maka sia-sialah sholat Jumatnya. Maka diamlah para kaum muslimin, dengarkan khotib berkhutbah, dengarkan khotib baca Al-Quran. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah azan kedua. Imam salam baru azan kedua. Di situ harusnya dibacakan supaya anak-anak enggak rame. Kayak kemarin Makanya kemarin saya kuat-kuatkan apa? Kono ning dhuwur rame nih, astagfirullah. Wah, sampai ono sing munggah ya. Ada yang naik, diem. Walah iki kena hadis iki sia-sia Jumatan ini. Itulah gara-gara enggak disampaikan. Di sini kan banyak Hamid suruh maca nih Hamid. Nah, suruh baca anak muda. Baca hadis, ditulis dulu hadisnya. Enggak harus berdiri, enggak apa-apa. Nah, Pak Husain pun bisa. Kan sebelum khotib naik dibacakan di sini entah infak entah khotibnya siapa, daripada kayak gitu. Ya gitu pun penting, tapi hadis ini juga disampaikan. Ini himbauan kepada jamaah sholat Jumat supaya tidak ngomong ketika khotib sudah naik. Ini infak masjid disampaikan nggak lupa, tapi hadisnya ini lupa disampaikan. Infak kita Jumat lalu mendapatkan sekian. Tapi hadisnya nggak dibaca ini tadi. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yahtubu faqat
laghawut. Aturan ini hadis dibaca setiap mau naik khotib. Bacalah baca, itu info dibaca, tapi jangan lupa hadisnya juga dibaca juga. Jadi jamaah ae orang rameni kaya wingi sampai aku gak konsen niku. Wis mike wingi gak metu suarane. Wis siap sholat Jumat lagi dibetuli mic-nya. Coba dites lagi. Kok gak kayak mau dibetuli. Sebelum khutbah dibetuli kan enak. Suarane pelan, anake rame ning dhuwur, arep dibentak malah batal kan khutbahnya nanti. Yes. Ya itu disampaikan. Jangan takut, Ustaz, itu gak ada tuntunan itu bid'ah ngono meneh. Gak usah wedi ngono iku. Wis ana tuntunane, iku hadis dibaca tidak apa-apa. Tapi yang penting bacanya sebelum khotib naik. Kalau sudah khotib naik ya janganlah dibaca. Sebelum khotib naik dibacakan itu hadis. Tapi jangan hadis tok, terjemahi pisan ben paham wong. Ning Jawa iki aneh. Aku koyo ngono iku mang. Hadis tok diwaca. Terjemahe gak diwaca. Ning Jawa itu. Jadi aku jadi Bilal iku maca masyirul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagut. Ansitu itu diamlah, wasma'u dengarkan, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Ansitu wasma'u itu artinya begitu, tapi nggak ada diterjemahkan. Saya sampai mikir, iki nek diwaca ngene tok apa ya wong-wong ku paham. Engko sing ngomong anak-anak sing guri tetep ngomong, tetep rame, pukul-pukulan. Tapi kalau bisa di sini jangan cuman hadisnya, tapi juga terjemahnya. Intinya kan kita memberi himbauan supaya anak-anak atau orang-orang yang belum paham itu supaya diam waktu khotib sudah naik. Wa makasa ba'dal bi'sa bimaka salasata asyra 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Wa idawasitu wa umurnya Nabi 60 berarti 63 tahun komariah. Loh iki 63 tahun itu tahun komariah. Ya. Jadi tidak dihitung dengan Masehi. Jangan salah. Nanti dicocokkan umurmu berapa? Itu yang meninggal kemarin umurnya berapa? Misalkan ada yang meninggal 63. Sama ya kayak usianya Nabi. Jangan salah. Nabi itu 63 pakai tahun Hijriah. Hitungannya pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang dipakai hitungan. Terpaut sama Masehi setiap tahun itu 11 hari. Setiap setahun 11 hari. Makanya nih, kalau dihitung pakai tahun Komariah ini 63. Tapi kalau Syamsiah wa ihda wasitun 61. Ya, kalau dihitung pakai Syamsiah, tahun Syamsiah 61 sanatan Syamsiatan. Wa arba'ah wa samanu yaman 84 hari. 61 tahun 84 hari kalau dihitung pakai Masehi. Tapi kalau dihitung pakai Komariah baru 63. Jadi kalau kita mau sama umur kita ketika wafat seperti Nabi, bukan 63 pakai Masehi tapi berapa?
61 tahun lewat 84 hari. Ustaz nek iso ya 80 luwih gak apa-apa. Nek 61 kok terlalu cepet kan. Nabi 61 lebih berapa? 84 hari. Hah? No. Iya. Wis, itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Itu tentang kenabian, umur, tempat lahir, dan juga tempat wafat. Kemudian umurnya Nabi waktu wafat. Semoga bisa menjadi pengetahuan yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi ilmu itu yang sudah kita ketahui, kalau bisa anak kita juga dikasih tahu. Maka saya kadang mengajarkan, kalau anak waktu mau tidur dikasih ceritai tentang sejarah. Diajari nyanyi tentang tauhid, entah wujud kita bako, entah tentang keluarga Nabi. Kalau dulu kan lagu-lagu itu ada. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal. Nama ibunya adalah Siti Aminah. Nama ayahnya adalah Sayyid Abdullah. Terus? Ya gue jawabnya ngono. Tak terjemah makanya agak payah. Kalau Jawa kita ya gak kayak ngono. Gusti Kanjeng Nabi lahir wonten ing kota Mekah dinten Isnin 12 Maulud taun Gajah. Ingkang ibune asmane Siti Aminah, ingkang ramane asmane Sayyid Abdullah. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Nah, itu diterjemah. Tak terjemah agak payah. Itu diajarkan ke anak-anak waktu mau tidur. Wujud kita bako mukhalafatul lil khawadisi. Jadi anak itu yang diingat itu. Nah, dibaca nama-nama Nabi, putra-putra Nabi. Jadi anak yang didengar adalah ilmu tauhid. Itu tauhid loh ya. Kita wajib mengetahui. Orang yang sudah balik berakal wajib mengetahui itu semua. Kalau kita nunggu balik baru belajar, kadang belum dapat. Kadang anak sudah usia 40 tahun belum tahu ini. Nah, dari kecil 4 tahun belum pernah didengarkan, sampai anak 40 tahun belum tahu juga tentang tauhid ini. Sudah, semoga bermanfaat. Jika ada salah pasti dari saya pribadi. Jika ada benar, pastilah dari Allah semata. Usikum menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.